Halo, selamat datang di video perdana tutorial ini. Di sini, kamu akan dibimbing bagaimana cara mengoperasikan portal jurnal Emerald Insight yang diakui sudah kredibel secara ilmiah, sesuai dengan kebutuhan informasimu. Tapi sebelumnya, kamu harus pastikan terlebih dahulu kalau kamu sudah berlangganan dengan Emerald Insight ya, karena jurnal ini bersifat berbayar. Menurut Belkin, kebutuhan informasi terjadi karena keadaan tidak menentu yang timbul akibat terjadinya kesenjangan atau gap dalam diri manusia antara pengetahuan yang dimiliki dengan yang dibutuhkan, sehingga pemakai akan mencari informasi untuk memenuhi kebutuhannya. Untuk itu, dalam pemenuhan kebutuhan informasi tersebut, kamu harus tahu bagaimana caranya memperoleh informasi yang sesuai atau relevan dari sumber yang kredibel. Salah satu solusi yang paling sesuai adalah menggunakan portal jurnal ilmiah yang sudah terverifikasi kebenarannya. Banyak portal jurnal yang ada saat ini, dari Scopus, SkinDirect, Spingerling, EBSCO, dan lain sebagainya. Tapi kali ini, saya akan menjelaskan penggunaan portal jurnal Emerald Insight sebagai rujukan kamu dalam memenuhi kebutuhan informasi. Penjelasan mengenai Emerald Insight. Emerald Insight merupakan salah satu penerbit jurnal digital yang commissioning, curating, dan showcasing penelitian yang membuat perbedaan menjadi nyata. Dalam penelusurannya, portal jurnal ini mencakup beberapa bidang yang bisa kamu manfaatkan, yaitu ilmu accounting, finance dan ekonomi, bisnis, manajemen dan strategi, dan lain sebagainya. Nah, apa sih yang membuat Emerald Insight berbeda dengan portal jurnal yang lain? Selain dapat diakses secara gratis, Emerald Insight juga memiliki fitur open access yang menjadi ciri khas dari portal jurnal berwarna hijau ini ya teman-teman. Sebelumnya juga sudah dijelaskan bahwa fitur open access ditujukan untuk membantu para peneliti membuat temuan mereka terbuka untuk semua orang, yang mana dapat diakses secara online, di media, dan di luar akademik ke audiens yang benar-benar global. Hal pertama yang harus kamu lakukan adalah mengidentifikasi kebutuhan informasi yang kamu butuhkan atau bahasa mudahnya, mengetahui informasi apa yang kamu butuhkan saat ini. Misalnya, kamu memerlukan informasi mengenai kegiatan pelayanan di perpustakaan digital pada masa pandemi. Jadi, informasi yang kamu butuhkan adalah pelayanan perpustakaan digital pada masa pandemi. Setelah mengetahui informasi yang kamu butuhkan, hal yang dilakukan setelah itu adalah pengembangan kata kunci. Pengembangan kata kunci diperlukan karena untuk memudahkan dalam proses pencarian informasi yang dibutuhkan. Dari kebutuhan informasi tersebut, kamu dapat membaginya menjadi beberapa kata kunci. Pelayanan perpustakaan digital pada masa pandemi dapat dibagi menjadi 3 kata kunci, yaitu pelayanan, perpustakaan digital, dan pandemi. Karena Emerald Insight merupakan portal jurnal berbahasa Inggris, maka informasi dan kata kunci tersebut diubah menjadi bahasa Inggris. Digital Library Service during the pandemic. Setelah mengubah kata kunci menjadi bahasa Inggris, hal yang selanjutnya dilakukan adalah mengembangkan kata kunci yang kita butuhkan melalui 3 cara berikut, yaitu thesaurus, sinonim, dan antonim. Pada kata kunci pertama, yaitu service, mempunyai sinonim treatment, sedangkan untuk antonim adalah low service, dan dalam bentuk asosiatif adalah utility. Kemudian, pada kata kunci kedua, yaitu digital library, mempunyai sinonim digital object library, sedangkan untuk antonim adalah conventional library, dan bentuk asosiatif dari digital library adalah virtual library. Pada kata kunci ketiga, yaitu pandemic, mempunyai sinonim plague,
sedangkan bentuk antonimnya adalah blessing, dan bentuk asosiatifnya adalah contagion. Setelah ditentukan, kemudian dapat dijabarkan dalam bentuk table query yang dapat dijadikan sebagai alternatif kata kunci yang dapat dipakai dalam pencarian informasi. Pemanfaatan fasilitas penunjang penelusuran informasi desain pencarian. Yang A. Browse. Dikenal dengan pencarian di mana pengguna melakukan pencarian tanpa memformulasikan kata kunci. Biasanya menampilkan informasi-informasi dengan struktur di hypertext, sehingga informasi yang disajikan beragam dan belum spesifik. Oleh karena itu, ketertarikan pengguna terhadap informasi yang dicari bisa berubah-ubah. Yang B. Advanced Search. Google Advanced Search merupakan fasilitas penelusuran yang menyediakan berbagai pilihan fitur pencarian, penelusuran berdasarkan kata atau angka yang dimasukkan. Selain itu, dengan menggunakan Google Advanced Search, kita juga dapat menemukan informasi dari kata atau angka yang kita masukkan dengan mempersempit atau lebih spesifik hasil pencarian, penelusuran berdasarkan bahasa, wilayah atau negara tertentu, pembaharuan terakhir, situs atau domain, istilah yang muncul, penelusuran secara aman, jenis file, dan hak pengguna dari informasi yang dicari. Bagaimana? Apakah kamu semakin tertarik menggunakan Emerald Insight sebagai sumber rujukan informasimu? Kalau kamu tertarik, ayo simak video tutorial ini ya sampai tahap akhir. Hal yang pertama harus kita lakukan adalah membuka web Emerald Insight terlebih dahulu. Seperti yang saya katakan di awal video, pastikan kalau kamu sudah berlangganan Emerald Insight terlebih dahulu ya, karena saya mempunyai akses khusus dari Undip. Jadi hal pertama yang saya lakukan adalah masuk ke akun SSO terlebih dahulu. Untuk yang tidak mempunyai akses lain, kalian bisa kunjungi web Emerald Insight. Setelah masuk, kemudian pilih fitur SSO dengan pilihan jurnal yang dilanggan Undip. Setelah itu akan muncul beberapa jurnal yang dapat diakses oleh Undip seperti ini. Karena kita akan membahas Emerald Insight, maka pilih Emerald Insight. Kemudian muncul halaman utama dari Emerald Insight seperti ini. Menu utama Browse or Content. Di dalam jurnal Emerald Insight terdapat beberapa fitur di menu utama seperti Browse or Content yang tersedia beberapa produk, termasuk ada tampilan, jurnal, atau buku. Lebih dari 3.300 judul e-book dan portofolio, serta lebih dari 300 jurnal ditulis oleh para akademisi dan pemimpin industri terkenal dari lebih dari 150 negara. Bahkan koleksi buku dan jurnal seperti judul-judul dari berbagai bidang studi mulai dari manajemen dan keuangan hingga kriminologi dan media sosial. Tampilan case studies. Kasus pengajaran menawarkan siswa kesempatan untuk mengeksplorasi tantangan dunia nyata di lingkungan kelas. 100% kasus yang diterima oleh Emerald ke Emerging Markets Case Studies atau The Case Journal memiliki catatan pengajaran yang ditinjau secara ketat untuk memastikan tujuan pembelajaran mereka, memfasilitasi diskusi kelas yang dinamis dan membantu fakultas merencanakan cara terbaik untuk menggunakan kasus tersebut. Berikut studi kasus pada jurnal Emerald. Tampilan expert briefing. Pengarahan ahli mengeksplorasi implikasi dan dampak dari tren
dan perkembangan yang muncul di tingkat global, regional, dan negara. Tampilan Open Access. Tujuan adalah membantu para peneliti membuat temuan mereka terbuka untuk semua orang, memberi mereka kesempatan untuk menciptakan dampak nyata dan mendorong perubahan positif di seluruh dunia. Berikut publikasi di jurnal akses terbuka. Dua, kita buka ke My Product. Ada banyak sekali pilihan jurnal mulai dari bisnis, manajemen dan ekonomi, teknik, jaminan kesehatan dan sosial, perpustakaan dan informasi, manajemen, ilmu sosial, dan lain-lain. Karena kita akan menggunakan metode browse terlebih dahulu, maka kita dapat mengetikkan kata kunci atau informasi pada kolom search yaitu digital library service during the pandemic. Setelah itu, tekan tombol search untuk penelusuran. Hasil yang terpanggil pada pencarian ini adalah 1000 informasi yang sesuai dengan kata kunci informasi yang dicari, baik yang dilanggan atau tidak dilanggan oleh Open Library, tidak terfokus pada tahun tertentu, dan bentuk formatnya beragam. Tentu, untuk mengetahui informasi yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan informasi pengguna, sangat sulit untuk dilakukan. Maka, untuk memperkecil informasi yang dibutuhkan, kamu bisa memanfaatkan fitur yang ada pada bagian kanan. Seperti memilih fitur Access to Only Content I Have Access to dan Only Open Access untuk memilih dokumen yang dilanggan atau tidak dilanggan, menuliskan tahun informasi yang sesuai dengan kebutuhanmu, dan memilih bentuk informasi yang dibutuhkan. Contohnya menggunakan fitur akses dengan menekan kotak Only Content I Have Access to seperti ini. Jumlah informasi yang terrecall berkurang menjadi 983, tetapi masih terlalu banyak untuk menentukan informasi yang sesuai dengan kebutuhan. Untuk itu, agar lebih memperkecil informasi yang dibutuhkan, kamu bisa pilih informasi yang sesuai dengan tahun terbitnya, seperti contoh tahun 2019 sampai tahun 2021, lalu tekan tombol Go. Jumlah recall yang terpanggil adalah 530 informasi. Menurut saya, ini masih terlalu banyak untuk mencari informasi yang sesuai. Dan pilihan terakhir yang bisa dilakukan adalah memilih untuk bentuk informasi yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan, seperti bentuk artikel, part of book, atau early article. Karena saya ingin informasi yang dibutuhkan berbentuk artikel, maka tekan pilih artikel pada content type. Recall yang terpanggil berjumlah 380 artikel, yang kemudian dapat dipilih sesuai dengan kebutuhan informasi. Biasanya, untuk dapat mencari informasi yang sesuai dengan kebutuhan, dapat dilihat dari judul atau abstrak. Untuk itu, saya akan melihat judul dan abstrak yang sesuai dengan
kata kunci yang saya butuhkan. Saya menemukan informasi yang saya butuhkan berdasarkan kata kunci yang saya tentukan, yaitu artikel yang berjudul COVID-19 and Digital Library Service, a Case Study of University Library. Langkah selanjutnya adalah kamu dapat mendownload artikel yang ada sebagai bentuk PDF atau HTML. Misalnya, saya ingin memilih bentuk PDF, maka tekan tombol PDF. Otomatis, artikel yang kamu pilih tadi akan berubah menjadi PDF dan dapat di-download. Mungkin menurut kamu, cara pencarian informasi yang sebelumnya itu terlihat merepotkan, terutama dalam pencarian informasi yang sesuai, karena jumlah informasi yang terpanggil lumayan banyak. Mungkin kalian dapat mengikuti cara yang ini dalam pencarian informasi karena eJournal Emerald Insight memberikan fitur Advanced Search bagi pengguna untuk mempermudah kegiatan penelusuran informasi atau temu kembali informasi. Selain itu, yang tersedia juga digunakan untuk memperluas hasil pencarian informasi. Perbedaan metode ini dengan metode sebelumnya adalah dalam pencarian informasi ini kita harus mempunyai kata kunci. Karena di awal kita sudah menentukan kata kunci, jadi kita bisa langsung masukkan kata kunci yang ada pada kolom bar yang tersedia. Namun sebelum itu, hal pertama yang kita harus lakukan adalah menekan fitur Advanced Search yang ada pada halaman utama atau di samping bar kolom search. Ini bisa kamu isi dengan informasi yang dibutuhkan seperti sebelumnya. Kita bisa pilih jurnal artikel untuk bentuk informasinya dan menulis kata kunci yang sebelumnya telah kita lakukan, yaitu Service, Digital Library, Pandemic. Service, Digital Library, Pandemic. Selain itu, kata kunci yang sudah diketik ini dapat kita pilih akan muncul pada bagian apa. Kalau saya, karena ingin muncul pada bagian abstrak, maka pilih bagian abstrak. Lalu, pilih tahun terbit informasi dengan menuliskan from tahun 2020 to tahun 2021 dan memilih only content I have access to pada akses. Setelah itu, tekan tombol search. Jumlah recall artikel yang terpanggil berjumlah 6 buah. Kemudian, cari artikel yang paling sesuai dengan kebutuhan pengguna. Artikel yang berjudul COVID-19 and Digital Library Service, a Case Study of University Library. Saya pilih sebagai artikel yang paling sesuai dengan informasi yang saya butuhkan. Setelah menemukan artikel yang sesuai, dapat kita gunakan dengan cara mendownload artikel tersebut dalam bentuk PDF atau HTML.
Misalnya, saya ingin memilih dalam bentuk PDF. Maka, tekan tombol PDF. Otomatis, artikel yang dipilih tadi akan berubah menjadi PDF dan dapat di-download. Tentu, setelah melakukan dua metode pencarian informasi tersebut, terdapat perbedaan yang cukup signifikan, terutama dalam jumlah informasi yang terrecall. Pada metode browser, jumlah informasi yang terrecall terbilang cukup tinggi, sehingga penggunaan harus pintar-pintar dalam memilih informasi yang dibutuhkan. Sedangkan pada metode advanced search, jumlah informasi yang terrecall terbilang cukup rendah, sehingga pengguna dapat lebih mudah dalam proses pencarian informasi yang sesuai dengan kebutuhannya. Oke, segitu dulu penjelasan saya tentang cara mengoperasikan portal jurnal Emerald Insight. Apakah dapat dipahami? Oh iya, jangan lupa untuk segera praktik seperti tutorial yang telah saya berikan ya. Semoga dengan adanya video ini, kamu semakin sering menggunakan portal jurnal Emerald Insight sebagai rujukanmu dalam memenuhi kebutuhan informasi. Silahkan klik tombol like jika kamu menyukai konten video ini. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, share video ini ke teman-temanmu, agar semakin banyak orang yang memiliki gambaran mengenai penggunaan portal jurnal Emerald Insight. Sekian video tutorial yang dapat saya berikan. Terima kasih telah menonton.